Shalom, saudara-saudari. Kamu bisa. Selamat bergabung bersama saya, Pastor Budianto Tan. Ketakutan sering menjadi dasar orang untuk tidak melakukan apa-apa. Ketakutan membuat orang kehilangan kesempatan baik. Seringkali dasar ketakutan yang kamu alami tidak begitu jelas, bahkan cenderung hanya karena sebuah asumsi yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketakutan terjadi karena kekurang percayaan dirimu, sehingga kekhawatiran menguasai hari-hari hidupmu. Khawatir merupakan musuh yang diciptakan oleh si jahat terhadap dirimu untuk membuat engkau tidak percaya maupun beriman. Karena khawatir adalah alat si jahat untuk menghalangi pertolongan Tuhan. Sedangkan iman berarti mempercayai Tuhan bekerja untuk menghadapi suatu masalah, di mana di situ Tuhan akan menunjukkan pertolongannya dalam kehidupan kamu. Khawatir bagaikan musuh yang terselubung, perlahan akan menggerogoti imanmu kepada Tuhan. Di Markus 5, saat dimana Yesus mau menyembuhkan anaknya Yairus, di situ didapati suasana kekhawatiran dan ketidakpercayaan sehingga menghalangi iman itu bekerja. Apa yang dilakukan Tuhan? Yaitu mengusir semua orang yang ada di sana, karena Tuhan mau Yairus tidak terpengaruh. Ketika itu mukjizat pun terjadi dan anak Yairus sembuh. Beriman memerdekakan kamu dari kekhawatiran dan mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Situasi dan kondisi seringkali mengelabui fokus kamu kepada Tuhan. Terkadang tak jarang anak-anaknya terjebak pada kondisi seperti itu. Tuhan ingin kamu menjadi anak-anaknya yang tampil beda, karena Tuhan menjamin semuanya itu. Termasuk Tuhan memberikan kunci kemenangan dalam mengatasi apa yang menjadi ketidakpercayaan kamu. Perumpamaan penabur benih, kekhawatiran seperti semak duri yang menghimpit pertumbuhan benih itu. Jika kekhawatiranmu berlebih, maka benih firman yang ada padamu tidak akan pernah bertumbuh. Namun bila sebaliknya, maka benih firman itu akan bertumbuh dengan subur. Kekhawatiran bagaikan kacamata yang retak, sehingga cara kamu memandang pun tidak jelas. Bahkan kekhawatiran yang kamu alami tidak akan pernah terjadi. Walaupun kadang-kadang kekhawatiran itu terjadi, tak seburuk yang kamu pikirkan. Dan justru itu menjadi keuntungan untuk kamu. Dan kamu dapat belajar dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kekhawatiran itu dapat terjadi kapan saja, kepada siapapun. Karena ini merupakan alat iblis untuk menghalangi iman percaya kamu. Terlebih saat-saat ini, di era yang begitu terbuka, informasi yang dengan mudah dapat diakses di belahan dunia manapun. Sehingga ketika kamu melihat dengan gelas yang retak maupun kacamata yang rusak, maka akan menimbulkan kekhawatiran. Tapi ketika kamu beriman yang artinya memancarkan terang Kristus dalam menghadapi realita yang membuat Tuhan turut bekerja sama di dalamnya. Terangmu akan meniadakan kegelapan yang diciptakan oleh kekhawatiran. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kegagalan, kesusahan, bahkan kesalahan yang telah dilakukan hari ini. Karena esok adalah hari yang baru. Ketika kamu fokus kepada apa yang sudah berlalu, maka kamu akan menghilangkan kesempatan, harapan, dan masa depan harusnya kamu dapatkan. Berdoa dan mengucap syukur adalah suatu hal yang penting, di mana kamu mempercayai Tuhan pasti menolong. Itu akan memberikan kamu kedamaian dan kelegaan hati. Hati yang mengucap syukur adalah kemampuan untuk mengalahkan kekhawatiran dan akan menghadirkan pengharapan. Masalah tidak akan pernah selesai dalam kehidupan ini, tapi masalah tidak akan dapat menghentikanmu. Ini tergantung bagaimana kamu mengubah pola pikirmu dan fokus kepada apa yang benar, yaitu Tuhan sendiri.
Atur agenda prioritas dalam kehidupanmu. Dengan kamu mengaturnya dengan baik, apa yang penting, apa yang tidak, akan meminimalisir kekhawatiran dalam hidupmu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Ini bukan berarti tidak berguna. Ini bukan berarti tidak berguna, tapi hanya sementara. Sama halnya dengan yang kamu khawatirkan. Mungkin itu hanya sementara, ada yang lebih besar. Justru itu malah kamu abaikan. Kata firman Tuhan, ibadah akan berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun ke depan. Di sini kamu dapat melihat bahwa apapun yang kamu khawatirkan, jangan membuat engkau menjauh dari Tuhan, yang justru akan membuat engkau kehilangan hal-hal yang besar. Namun ketika kamu melatih diri untuk fokus beribadah, ini berguna untuk segala hal. Jangan terlalu fokus kepada hal yang jasmani, sehingga kau lupa rohani berguna melatih dalam banyak hal untuk menghadapi realita hidup. Tentukan prioritasmu. Tentukan prioritasmu dengan benar. Apa yang penting dalam hidupmu? Internal atau eksternal? Esensi atau sensasi? Mengerti siapa kamu di hadapan Tuhan. Ketika kamu tahu siapa kamu di hadapan Tuhan, maka khawatir tidak lagi dapat menghimpit kamu. Karena Tuhan terlebih memperhatikan setiap kebutuhanmu secara sempurna. Sudahkah kamu mengenal siapa kamu di hadapan Tuhan? Agar kamu tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kuasanya kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kamu mengerti dan paham, saat kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan memerdekakan kamu dari energi yang tidak baik. Karena kamu mengerti siapa Tuhan dan kebenarannya. Sehingga dunia tidak lagi dapat mengalihkan fokus kamu kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kamu dapat mengalihkan fokus dari dunia ini kepada Tuhan. Dan kebenaran yang Tuhan berikan dapat memenangkan banyak jiwa. Khawatir hanya dapat memberikan kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan iman, pengharapan, dan kesempatanmu. Sedangkan iman dapat meniadakan kekhawatiran dan menerangi kehidupanmu dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.